Halo teman-teman, sudah tiba di hari ke-69 dari 90 ya kinerja Pak Purbaya. Gua mohon maaf sudah berapa hari gue nggak sempat ya karena lagi ngurusin ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kita ini tiap hari berencana ya untuk melihat terus dan memantau bagaimana kinerja Pak Purbaya ya sampai 90 hari. Karena sejak awal dialah yang menjanjikan bahwa Indonesia akan berubah, akan hebat, akan luar biasa setelah dia menjadi Menteri Keuangan ya. Dan ternyata sekarang sudah hari ke-69 ya, tidak terjadi apa-apa di Indonesia ya, tidak lebih baik juga, tidak lebih bagus juga, uang 200 triliun sudah lenyap, entah kemana itu uang, dan sebagainya ya. Ternyata Pak Purbaya harus menelan pil pahit ya, dia sendiri juga sudah ditampar sendiri oleh presidennya sendiri ya, ketika dia mengatakan tidak mau bayar APBN untuk bayar bus, sekarang presidennya yang malah mau bayar pakai bus. Aduh, jadi sulit ya kondisi Purbaya ini. Eh, kita akan lihat teman-teman ya, ini berita terbaru mengenai Pak Purbaya. Ini pengamat keuangan ingatkan Purbaya untuk belajar dari pengalaman Sri Mulyani selama menjabat jadi Menkeu. Oke, jadi memang sehebat apapun Purbaya ya teman-teman ya, dia tetap harus belajar dari orang lain ya, terutama dari Bu Sri Mulyani, dan dia juga perlu belajar dong. Kenapa Sri Mulyani gagal gitu ya? Kan pasti ada alasannya dan itu ya mungkin bisa jadi pelajaran buat dia lah ya. Kita baca teman-teman ya, pengamat keuangan ingatkan Purbaya untuk belajar dari pengalaman Sri Mulyani selama menjabat jadi Menkeu. Pengamat keuangan Pak Januar Rizky ya, ini memang terkenal sekali dia sekarang ya. Pak Januar Rizky ini mewanti-wanti Menteri Keuangan Purbaya untuk melihat ya dan belajar dari pengalaman Sri Mulyani. Hal itu dikatakan Januar terkait popularitas yang kini diraih Purbaya di awal kemunculannya sebagai Menkeu. Januar kemudian mengingatkan momen awal Sri Mulyani dulu ya bergabung di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2005. Awal kemunculan Purbaya mirip dengan era Sri Mulyani. Pengingat yang diberikan oleh Yanuar tersebut berkaitan dengan kemiripan saat kemunculan saat Sri Mulyani dan Purbaya ya. Bu Sri Mulyani ketika pertama kali jadi menteri itu dalam posisi reshuffle menggantikan Pak Yusuf Anwar. Oh gitu. Apa yang dilakukan nggak ada bedanya sama Pak Purbaya. Orang juga tepuk tangan semuanya ya, kata Yanuar dalam siaran podcast di YouTube-nya Forum Keadilan. Dia Sri Mulyani juga kemudian masuk ke dalam isu kemuakan masyarakat terhadap demokrasi. Oke. Menurut Yanuar, pola yang dilakukan Sri Mulyani di awal kehadirannya sebagai Menkeu sama saja dengan yang dilakukan Pak Purbaya saat ini. Oke, teman-teman ya. Jadi euforia itu berulang kembali. Roda kehidupan berputar kembali, guys. Dulu Sri Mulyani pun orang yang dianggap prudent karena dianggap sebagai orang yang bisa mengatakan hal yang benar kepada presiden, karena sekarang terlalu lama dan sebagainya. Orang lalu berbalik kan, kondisi ekonomi juga. Ingatkan Purbaya jaga hubungan dengan kelas menengah. Dalam podcast yang sama, Yanor mengingatkannya Purbaya untuk menjaga hubungan baik pada kelas menengah untuk tetap memberikan dukungan. Sehingga menurutnya apa yang terjadi dengan Sri Mulyani yang tak lagi didukung kelas menengah tidak menimpanya. Begitu. Kalau ketika awal Anda Purbaya didukung secara politik, Bu Sri Mulyani juga sama dulu begitu. Tapi kalau berdasarkan waktu tidak bisa membangun stabilitas berkelanjutan dari kelas menengah, Bu Sri Mulyani yang dulu sangat didukung oleh kelas menengah yang sama juga yang membenci dia. Oke, setuju ya. Walau wujudkan zakon kabinet tanpa politik. Yanuar juga mengingatkan kepada publik untuk melihat Purbaya hanya sebagai Menkeu tanpa campur tangan politik. Gua setuju ya. Saya ingin mengatakan kepada kita semua masyarakat ya, kita tempatkan Menkeu adalah Menkeu. Jangan dibawa-bawa tentang Satrio Piningit. Apa itu? Belum apa-apa sudah diajukan jadi wapres. Yo, gitu. Ya, gue termasuk yang nge, nge rame-ramein ya. Jadi, akhirnya kita malah tidak punya yang namanya zakon kabinet karena kita sendiri yang mendorong setiap orang itu begitu populer sedikit dianggap Satrio Piningit. Oh, gitu. Satrio Piningit merupakan tokoh dalam ramalan Prabu Jayabaya yang dipercaya akan membawa Indonesia keluar dari carut marut dan menuju zaman keemasan. Oke. Mewujudkan zakon kabinet atau kabinet yang jajaran menterinya dari kalangan ahli dan bukan partai, kata Yanuar harus mulai memisahkan dengan ranah politik. Kalau kita setuju dia Purbaya orang yang bekerja, bisa bekerja, mari kita dudukkan sebagai zakon kabinet. Jangan dulu kita bawa-bawa ke politik, katanya. Oke. Sebelumnya memang Purbaya ini sempat menegaskan dirinya tak tertarik terjun ke partai PAN ya, menjadi kadernya. Saya nggak tertarik politik, saya mau kerja aja, kata Pak Purbaya ya. Oke. Jadi teman-teman, kita sebagai warga masyarakat
perlu ya untuk mengkritik Pak Purbaya ya, walaupun kita cinta sama dia, sayang sama dia, tetapi kalau dia salah ya salah gitu loh. Kita mesti berani mengkritik, jangan cinta buta sama seorang menteri gitu ya. Karena kita pernah mengalami masa-masa itu teman-teman ya, dan akhirnya kita dikecewakan oleh seorang presiden yang paling korup di dunia. Tapi di negeri Konoha teman-teman ya. Lanjut. Bapak Mahfud MD ke Pak Purbaya, bersihkan Ditjen Pajak Bea Cukai dari korupsi dan tikus. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD meminta Menkeu Purbaya untuk membersihkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dari praktek korupsi. Hal itu disampaikan usai persoalan utang WUS diambil alih pemerintah. Jadi gini teman-teman ya, pertanyaan gua teman-teman, pernah nggak Pak Purbaya satu kali aja dia menyebut mengenai adanya korupsi di internalnya Kemenkeu atau DJP atau Bea Cukai? Ada nggak? Nggak ada teman-teman ya. Yang dia ngomongin di Desi Anwar mengenai jaksa bertanya itu kan cuma ngobrol-ngobrol, tapi siapa orangnya nggak ada, ya kan? Apakah betul ada kejadian seperti itu? Kan nggak ada. Apakah benar ada korupsi? Tidak ada teman-teman ya. Pak Purbaya bukan orang yang anti korupsi. Ya, mohon maaf ya, dari selama 69 hari ya, sudah 2 bulan lebih, tidak ada satupun pegawai Kemenkeu yang dia pecat secara langsung, ataupun tidak langsung, tidak ada ya. Terutama eselon 1, eselon 2 yang selama ini, justru mereka lah mafia-mafianya ya. Tetapi mafia di negeri Konoha, teman-teman. Kalau Indonesia mah nggak ada mafia ya. Menurut Mahfud, lembaga tersebut harus bersih dari oknum nakal yang berada di sana. Ya bagaimana Pak, untuk membersihkan oknum nakal, kita harus tahu dulu siapa oknumnya. Purbaya itu tidak pernah mengatakan ada oknum ya, di Kemenkeu maupun di DJP maupun Bea Cukai. Nggak pernah Pak Purbaya mengatakan ada oknum. Yang disalahin adalah siapa? Yang disalahin importirnya, yang disalahin warga masyarakatnya, yang disalahin pedagangnya. Nggak ada oknum yang dihantam sama Purbaya itu, tidak ada. Jadi Pak Purbaya ini tidak menunjukkan keberanian untuk memecat orang. Ya, beda dengan Ahok ya. Kalau kita mau Ahok dipecat-pecatin sama dia semuanya, tapi Pak Purbaya sepertinya belum berani ya. Untuk Menkeu Purbaya, karena urusan WUS sudah diambil alih oleh presiden dan dugaan korupsinya tetap di KPK, maka sebagai Menkeu dia harus lanjutkan membersihkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dari korupsi dan semua tikus yang bersembunyi di sana. Tidak bersembunyi tikusnya, ada di depan muka dia, di samping kiri, samping kanan, di depan muka dia itu tikus-tikusnya. Tapi nggak berani dipecat. Jangan kan dipecat, malah jadi teman sama Purbaya ya. Tapi di negeri Konoha teman-teman ya, di Indonesia mah pada bagus pejabatnya. Seharusnya semua instansi harus bersih dari korupsi ya. Ini komentar orang ya. Sehat-sehat terus Pak Mahfud, setuju sekali ya. Kayak kendalanya ada di kekuasaan. Oke, belum ada tersangka, hanya drama. Oke, lanjut. Pak Purbaya respon, Pak Purbaya melihat yang jualan baju ilegal langgar hukum tapi petatang peteteng di TV. Jualan baju impor ilegal masih mau ngelawan? Oke. Tantang peteteng di TV yang mendukung itu mulai datangin ya. Bea Cukai datang sana ke orangnya, kita tapok dia. Karena itu jelas barang ilegal. Kalau ilegal kan sudah jelas melanggar hukum. Kok berani ngomong di TV? Seolah-olah kejahatan sekarang boleh di sini dilakukan. Itu nggak bisa. Jadi yang di YouTube, yang di TV, itu hati-hati, saya akan kirim orang. Karena Anda declare, Anda penjahat. Terus saya diem. Jadi gini guys, lagi-lagi seorang Menteri Keuangan Pak Purbaya tidak ada bedanya dengan Sri Mulyani. Gayanya intimidatif, gayanya mengancam, gayanya menghukum. Bukan mengayomi, bukan mengedukasi, bukan melayani. Sekarang pertanyaan gue kepada Pak Purbaya adalah, lu tutup keran impor, oke. Lu tutup keran impor ilegal. Pertanyaan gue, selama ini siapa mafianya? Gitu loh. Kenapa bisa barang impor ilegal masuk? Pasti orang dalam dong, nggak mungkin orang luar. Siapa yang dipecat? Tidak ada satupun yang dipecat. Oke? Kita sama-sama tahu, lu dan gua dan kita semua dan semua termasuk Purbaya tahu siapa mafianya. Orang yang lagi duduk di samping dia. Tapi tidak berani dia pecat, tidak berani juga dia omelin dan sebagainya ya. Tetapi itu di negeri Konoha teman-teman ya. Kalau di samping dia yang benar mah bagus semua orangnya ya. Jadi pertanyaan gua berikutnya adalah, ketika lu menghentikan impor baju-baju ilegal, apakah ada solusi buat para pelaku-pelaku UMKM? Solusinya apa? Apakah gara-gara lu tutup keran impor ilegal kemudian
produksi dalam negeri tiba-tiba jadi bagus? Kan tidak. Udah mati tuh semua UMKM Indonesia itu. Ya, pabrikan-pabrikan Indonesia itu udah pada mampus semua. Susah. Kalaupun mereka mau berjaya lagi, kualitasnya nggak sanggup. Kualitasnya kurang bagus. Bagaimana? Nah, jadi Purbaya ini menurut gue ya, selain dia menghantam-hantamin impor ilegal, dia juga harus memberikan solusi dong buat kita semua bagaimana. Oke, kemudian juga mesti pecat tuh para oknum-oknum di internalnya Kemenkeu, internal Bea Cukai. Kita tahu lah siapa orang-orangnya, tinggal dicek ya. Nah, yang terakhir, setelah Purbaya melakukan langkah-langkah ini, bagaimana memastikan ini tetap berlaku? Jangan sampai nanti tiba-tiba Purbaya sudah nengok ke tempat yang lain, mulai lagi impor ilegal. Jangan sampai Pak Purbaya ketika naik jadi wapres atau jadi apa, mulai lagi impor ilegal. Nah, bagaimana membuat ini praktek tetap permanen? Gampang solusinya. Rekam, rekam, rekam. Sampai hari ini Purbaya tidak merespon mengenai pelaporan gua mengenai larangan merekam di semua kantor pajak. Ini Pak Purbaya ya. Kejar setoran pajak, Purbaya siap tebar ratusan surat cinta ke pengusaha katanya ya. Dia siap menebar ratusan surat cinta atau surat permintaan SP2DK kepada pengusaha ya. Jadi gue lihat sekarang sih Purbaya ini udah nggak malu-malu lagi ya untuk berburu di kebun binatang. Gitu loh. Udah nggak malu-malu. Negara lagi seret, lagi butuh duit, udah nggak malu-malu. Siapapun yang bisa dia tembak semua. Siapapun yang bisa dia kejar sekarang. Sampai akhir tahun kita kejar terus ya. Semuanya dikejar. Udah nggak malu-malu si Purbaya ini berburu di kebun binatang, guys. Aduh, mau jadi apa negara kita kalau gitu? Tuh, dia bilang kita akan kirim surat cinta juga kepada mereka supaya bayar tepat waktu katanya. Aduh, mampus jadi warga negara kita, Konoha ya. Jadi awalnya dia itu bilang jangan peras-peras lagi gitu ya. Sekarang dia sendiri jadi motor tukang peras. Jadi tukang intimidasi, tukang mengancam. Ngapain bikin statement seperti ini ya? Oke, kita nonton teman-teman ya. Gue tanya nih, apa bedanya Purbaya dengan Sri Mulyani berburu di kebun binatang? Ada yang jawab nih, negara dengan SDA melimpah kok sumber pendapatan memanjaki rakyatnya katanya. Betul Pak, karena dikelola semperampangan. Kena prank lah kita ya. 11-12. Jadi sama, sekarang ini Purbaya berada dalam situasi yang sama startnya dengan Sri Mulyani dan juga sama menjelang pertengahan 2 bulan ini juga akan sama seperti Sri Mulyani. Pada akhirnya Purbaya akan menjadi orang yang pragmatis. Kalau mau kejar pajak ya kita kejar kelas menengah. Kalau mau ngejar penerimaan pajak ya kita hantam di kebun binatang yang masih ada, yang masih gemuk ini gitu loh. Jangan harap deh mau kejar-kejar yang lain, mau mengembangkan sumber daya alam lah, mau majakin tambang lah, nggak bisa. Tambang-tambang yang kelas-kelas kakap itu sudah ada mafianya semua, dan mafia itu orang dalamnya sendiri, pemerintahan sendiri. Tapi di negeri Konoha, teman-teman ya. Oke, cuma promosi pertama aja. Elah Pak Samirawan, ternyata beda dengan bacotnya mula-mula ya, maklum sudah ke Vevet ya. Menyala pajakku ya, Tor Monitor Ketua. Beda nama sama kelaminnya aja sih. Lu aja kalau gitu jadi Menkeu katanya. Beda cara ngomongnya aja. Dia mah pagi-pagi bilang tahu, sore bilang tempe. Ya betul teman-teman ya. Ini yang terjadi sama Purbaya saat ini teman-teman ya. Biasalah casing aja itu bang. Begitu toh aslinya. Sulit ya. Iya kemarin padahal bilang yang udah bayar jangan dicari-cari lagi kesalahannya. Ternyata sama aja diudak-udak. Aneh ngomong bisa berubah-ubah. Akhirnya satu pabrikannya. Kapan sebar workshop? Worse katanya, worse. Pasti sama lah kok, satu perguruan. Sudah nasib kita orang Konoha ya, kentut juga nanti dipajakin. Satu pemain film, satu lagi pemain drama. Ya aduh, mampus kita. Sudah kuduga pasti akan cari jalan gampang. Hewan di kebun binatang Konoha sudah kurus-kurus bos. Ya teman-teman dengan nontonnya teman-teman ya. Jadi kita udah mulai sadar nih. Pada akhirnya Purbaya akan sama seperti Sri Mulyani. Pada akhirnya Purbaya akan menjadi pragmatis, akan melaksanakan gaya-gaya intimidatif, gaya-gaya mengancam, gaya-gaya menghukum. Dan sudah dia laksanakan ya, sudah dia buktikan. Ucapan dia sudah mulai gaya-gaya intimidatif, sudah mulai gaya-gaya mengancam orang. Dan pada akhirnya apa jadi? Pada akhirnya adalah Purbaya itu sendirilah yang akan menjadi
backing atau backup terhadap anak buah dia sendiri yang memeras orang. Seperti kata Mahfud MD ya, teman-teman ya. Ini, Purbaya siap tebar ratusan surat cinta ke pengusaha. Ini kontan ya, kita nggak usah lihat isinya sudah sama ya. Kita lihat komentar teman-teman. Ini di kontan news ini ya. Sebuah ironi, sibuk kejar penunggak pajak, tapi di sisi lain APBN malah nganggur di bank. Belum yang dikorupsi lagi, negara yang kekurangan mental. Ujung-ujungnya kok balik lagi Pak, nggak ada bedanya sama menteri sebelumnya, ya kan? Kayak gue ya, sama ya. Memangnya bisa ya negara ini rakyatnya dibebasin dari pajak? Asal pajak nggak naik mulu aja udah syukur sih. Coba Pak cek rekening pejabat wajar enggak gaji sama asetnya. Ujung-ujungnya ke fiskal juga kan, kemarin sok keras sih main di moneter katanya, oke. Lo sama aja loh, main pajak doang ujungnya, sok inovatif tapi ujungnya sama aja. Dan akhirnya, ya teman-teman ya, jadi menurut gue sih Purbaya sudah hampir habis ya, sudah hampir. Jadi orang-orang yang punya otak mulai sadar gitu loh. Ini orang sama aja dengan yang kemarin, sama aja. Pada akhirnya Purbaya akan sama seperti Sri Mulyani. Gebrakan-gebrakan dia itu cuma omong kosong semua gitu loh. Kita lihat lapor Pak Purbaya apa jadi itu barang sampai hari ini nggak jelas ya. Kemudian yang dia bilang mau kejar 60 triliun. Nanti kita lihat beritanya teman-teman ya. Ternyata cuma omong kosong juga. Yang 200T. Udah jadi apa itu barang 200T? Jadi tahi semua teman-teman ya. Aduh, nasib warga Konoha. Privasi keuangan, lupakan. Mulai 2027 saldo e-money kita jadi tontonan pemerintah ya. Jadi ada aturan terbaru bahwa mulai 2027, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang kata Pak Bimo ya, mulai sekarang. Jadi data rekening kita itu akan dibuka kepada petugas pajak. Sebenarnya sih gue tidak keberatan teman-teman ya. Gue tidak mempermasalahkan data rekening itu kebuka sama orang pajak. Yang membuat kita keberatan, yang membuat jadi masalah adalah data rekening itu dijadikan alasan atau dijadikan alat untuk memeras orang. Gitu loh. Data rekening semua uang masuk dianggap penghasilan, kan orang tolol bisa begitu ya. Tetapi setolol-tololnya kita tuh nggak setolol mereka gitu loh. Mereka tuh tutup mata aja, pokoknya semua uang masuk dianggap omset. Kalikan 30%, mampus lu. Kalau nggak mau bayar, silakan ke pengadilan. Kalau mau bayar, mau nego berapa lu? Bagian gue berapa persen? Mampus, kita semua digituin ya. Tapi itu semua hanya preman di negeri Konoha, teman-teman. Di Indonesia mah nggak ada yang begituan ya. Nih beritanya nih. Baru tagih 8 triliun dari pengemplang pajak. Purbaya jangan main-main tuh. Kemarin Pak Purbaya bilang 1 minggu guys ya. 1 minggu katanya 60 triliun bisa dapat sekarang ya. Tetapi sekarang sudah berminggu-minggu ya. Cuma dapat 8 triliun bos. Aduh sedih banget gue. Kemana tuh keyakinannya Pak Purbaya tuh? Aduh. Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya baru melakukan penagihan sebesar 8 triliun dari ratusan pengemplang pajak ya. Realisasi ini masih jauh dari total tunggakan pajak mereka yang mencapai 60 triliun. Masih ingat teman-teman ya, kemarin Pak Purbaya mengatakan 1 minggu akan dapat, dan dengan yakinnya dia bilang ya. Dan gua di hari pertama gua udah bilang omong kosong, mana mungkin bisa dapatin 60 triliun dalam waktu 1 minggu, omong kosong. Dan sekarang sudah berminggu-minggu hanya dapat 8 triliun. Ya, capek deh. Purbaya mengungkapkan kendala penagihan dikarenakan para pengemplang pajak tersebut tidak bisa membayar secara sekaligus, melainkan melalui cicilan. Ya kan lu sendiri yang ngomong mesti 1 minggu, lu sendiri yang bilang 1 minggu. Jadi ketika Purbaya mengatakan 1 minggu, dia udah survei apa belum sih? Udah tanya atau belum kepada para pengemplang pajak ini, lu sanggup bayar apa enggak? Gitu loh. Jadi jangan ngomong doang, bacot doang si Purbaya ini. Begitu dilaksanakan di lapangan, nggak bisa dilaksanakan. Gimana omongan lu sendiri, Pak? Ya. Minta maaf juga enggak. Sampai sekarang baru terkolek 8 triliun. Sebagian besar masih membayar cicilan dan sebagian lagi masih dikejar, katanya Purbaya. Kendati begitu, Purbaya menargetkan total tunggakan mencapai 60 triliun dapat tertagih seluruhnya. Ya semua orang juga pengen mau. Semua orang juga mau, Pak. Mereka jangan main-main sama kita. Ya, gaya-gaya intimidatif lagi. Gaya mengancam lagi, kayak menghukum lagi. Aduh, Pak, jangan gitu doang gayanya. Kasihan nih rakyat digituin. Aduh, targetnya akhir tahun dari 200 pengemplang ini masih diproses, tapi hasil dari Rapimnas itu sekitar 20 triliun. Katanya 60 triliun mau dikejar sama Purbaya 1 minggu. Sekarang jadi akhir tahun itu pun cuma dapat 20 triliun. Jadi para pejabat nih kebanyakan bacot.
Purbaya, bisnis media anjlok. Purbaya desak jurnalis lebih galak mengkritik pemerintah. Nih, sama kayak Prabowo nih ya. Silakan kritik kami, silakan kritik kami. Begitu mengkritik masuk penjara. Kita nggak usah nonton beritanya teman-teman, kita lihat komentarnya aja, kita lihat komentarnya aja ya. Reporter yang tiba-tiba nanya soal MBG aja dicabut tuh kartu persnya istananya ya. Meski dibalikin lagi sih, tapi pakai viral dulu. Kalau nggak viral, mampus ya. Ingat kata Bung Bahlil, kritikan adalah gizi, maka hinaan itu tidak apa-apa katanya ya. Best Pak, Bapak Menteri satu ini ya, biar pemerintah berbenah ya Pak. Masalahnya jurnalisnya diteror nanti, udah lumayan banyak kasusnya. Nah, begitu Pak Purbaya ya. Jadi begini Pak, emang gimana ya? Bapak aja coba nanti jadi presiden atau wapres ya. Terlalu kritis nanti dikriminalisasi nggak Om ya? Ya aduh, mampus. Sulit ya. Purbaya sendiri ketika ditanya sama wartawan, dia malah balikin kepada wartawannya. Dia malah maksudnya gaya intimidatif kepada wartawan ya. Udah terlihat kok di berita-berita ya, di mana-mana ketika Pak Purbaya di konferensi pers juga sama begitu teman-teman ya. Gua rasa tidak jauh berbeda teman-teman ya. Oke, mari kita lihat sebentar. Video gue hilang. SP2DK sudah berubah dari fungsi edukasi klarifikasi kepada WP menjadi pedang pengancaman buat WP. 011 setara kas yang lebih dari cukup untuk balancing ke 039 asuransi tidak diisikan oleh oknum AR. Katanya perintah dari kantor pusat harus ada pembayaran ratusan juta. Sudah dijelaskan oleh WP tapi tetap harus bayar senilai itu. Kejadian di KPP Mohon posting dan tutup identitas pengirimnya. Ini di KPP Konoha teman-teman ya. Tambahan kata AR, jika tidak dilaksanakan maka akan diusulkan pemeriksaan lengkap. WP hanya UMKM saja. Oke. Gue bilang apa? Gue bilang nasib lu. Udahlah kasih uang suap aja lah ya. Nanti biar win-win solution. Mau gimana lagi sekarang? Mau gimana guys? Sekarang kalau lu nggak bayar, lu masuk ke pemeriksaan. Ke pemeriksaan, apakah lu akan menghemat ratusan juta atau malah keluar ratusan juta? Jawabannya malah keluar ratusan juta. Karena ketika pemeriksaan, bisa lebih gede lagi potensi masalahnya. Ya kan? Mendingan lu bayar aja, lu kasih uang suap. Udah selesai. Ya. Tetapi itu di negeri Konoha, teman-teman ya. Di Indonesia mah nggak ada begitu ya. Kasih uang suap aja lah, khusus Konoha ya. Di Konoha emang gitu, nggak boleh jujur ya. Kalau jujur, kita malah jadi korban ditekan-tekan sampai sakit hati. Karena kalau jujur tidak ada jatah premannya. Pilihannya dua Pak Awan, berdamai dengan kondisi ini atau berhenti berusaha. Daripada kita kena ambeien gara-gara banyak pikiran. Aduh, udah bukan rahasia nggak sih hal-hal kayak gini ya, terbit SC2DK itu sama dengan harus ada pembayaran. Yang penting Mas segera ditanggapi dan dibayar itu yang dianggap temuan dan udah mentok nggak bisa jelasin lagi. Berapapun nilainya kalau nggak bisa pemeriksaan. Betul teman-teman ya, sudah betul ya. Kalau WP-nya emang jujur terhadap pelaporan pajaknya, harusnya berani maju dan ambil opsi diperiksa. Nanti pasti kelihatan siapa yang salah. Tapi jika takut, artinya memang ada unsur penggelapan. Gini bos, klien gua sudah diperiksa, sudah kena, dan sudah di pengadilan, sudah dinyatakan kalah. Kita kalah nih di pengadilan. Padahal jelas-jelas SKPKB-nya cacat prosedur, sudah terlihat dengan jelas, dibuktikan dengan jelas. Tetap kita kalah di pengadilan. Lu mau ngomong apa? Mau bilang jujur? Mana ada jujur. Yang ada adalah target penerimaan negara harus diutamakan lebih dahulu daripada prosedur, daripada yang lain-lain. Pokoknya kita pasti kalah, ya. Jadi mending kasih uang tunai aja. Uang suap ya. Tapi di negeri Konoha, guys, ya. Oke. SP2DK dikeluhkan wajib pajak Purbaya bakal benahi kompetensi AR ya. Jadi ini adalah sebuah sandiwara yang asik menurut gue ya, atau drama lah gitu ya. Kami butuh bukti nyata, bukan omdo katanya. Omon-omon aja Purbaya ini ya. Bakal keburu dilengsarkan. Ujung-ujungnya duit ya. SP2DK menjelang akhir tahun Pak, betul-betul pening. Buktikan, tarik aja sekarang yang dah terbit. Hahaha. Ke KPP kebayaran lama Pak, banyak AR yang nggak faktur. Mending lu laporan wajib pajak lah, biar nggak ada SP2DK ribet self-assessment. Aduh, teman-teman ya.
Wah, kakak pajak ada. Jadi Pak Purbaya kan nggak orang bodoh ya, orang pinter Pak Purbaya. Kita sama-sama tahu lah Pak Purbaya ya. Masalahnya bukan di kompetisi AR. AR udah pinter, AR udah hebat, AR udah bagus. AR itu bekerja berdasarkan arahan dari kepala kantor. Kepala kantor berdasarkan arahan dari Kanwil. Kanwil atas arahan dari kantor pusat. Jadi semua ini adalah satu rangkaian yang saling berurutan dimulai dari kepala. Kepalanya yang brengsek, Pak. Ya, kepalanya yang brengsek. Bukan kompetisi AR yang salah. AR mah baik-baik saja. AR mah baik-baik saja, biasa-biasa aja. Kepalanya yang brengsek, yang busuk. Jadi kalau Bapak mau benerin SP2DK, Bapak mesti buang dulu tuh kepalanya dipotong dulu, ganti orang baru yang humanis, yang baik, yang benar, yang bisa mengayomi, bisa melayani. Orang seperti itu Pak yang kita nantikan, Pak. Tetapi sepertinya Pak Purbaya nggak ngerti lah ya. Tapi itu pun di negeri Konoha, teman-temannya. Kalau Indonesia mau pada bagus semua pejabatnya ya. Oke teman-teman, itu aja ya. Kita masih terus memantau kinerja Pak Purbaya, sudah hari ke-69, mungkin tinggal 21 hari lagi ya. Gue sih udah malas ya ngomongin Pak Purbaya karena sudah nggak ada gebrakan apa-apa lagi dan hampir semua ucapan dia hanya omong kosong, hampir semua janji-janji dia tidak terbukti ya. 200 triliun sudah jadi tai semua ya. Masih udah terbang semua kemana-mana gitu. Gue tidak melihat ada kinerja apapun dari Pak Purbaya ya. PPh 0,5% juga nggak jelas sampai sekarang ya. Malah jadi komunitas politik. 60 triliun mau dikejar juga udah nggak jadi ya, tinggal kenangan aja semua itu. Oke teman-teman, itu aja, sampai jumpa, semoga terbantu.